Bali Pulau Dewata, Bali Pulaunya Surga. Bola Bali masih kian. Pesan titian itu. Bener. Gimana, suka? Enak kopinya? Kopinya enak, hitam, sehitam situasi kita. Iya loh, sekarang gini situasinya semua jadi merayap ya, suka ya. Maksudnya dari segi ekonomi, terus kegiatan kita dalam adat budaya, terutama kita orang Hindu Bali kan terbatas juga gerakan kita. Maksudnya pergerakan kita terbatas. Ya upacaranya, prosesi ngaben, semua kan jadi serba terbatas. nih ya, suka ya. Karena memang hampir semua tradisi kita itu kan gotong royong ya dasarnya. Karena memang sekarang dengan pembatasan ini ya mau nggak mau semua dikurangi gitu. Cuma ya harapan kita sih satu-satunya kesepakatan seluruh dunia kan tentang vaksin. Mudah-mudahan segera 100% lah vaksinasi ini biar kita semua bisa kembali, karena itu kan kita semua ini udah sepakat vaksin lah satu-satunya jalan untuk kita kembali kan gitu. Iya, betul. Terutama kan kalau kita ngomongin vaksin kan masih, kalau tiang lihat di lapangan di masyarakat kan masih pro dan kontra. Suka. Maksudnya di satu sisi orang-orang pengen Bali segera pulih, segera bangkit. Cuman di lapangan seperti kata Suke, vaksin adalah bisa dianggap jalan satu-satunya, karena ini kan kesepakatan bukan hanya di Indonesia ataupun saja. Di Bali. Dunia sudah menyepakati bahwa untuk keluar dari situasi pandemi ini bersama-sama kita untuk segera divaksin. Divaksin, bener. Iya, betul. Cuman situasinya seperti sekarang kan susah. Om Swastiastu. Swastiastu. Saking napi niki jero. Swastiastu. Acara Fitroya. Swastiastu jero. Sareng indah. Weh, minggih dumun. Cek niki satukan nampak niki tiang Bali niki kan. Datang dari mana niki? Samping upacara dari Fitroyanya. Kangen minggih niki. Semua sampun madat niki, tiang aja menjaler ampura demun niki. Niki satukan iraga anak Bali. Iya. Gue baju Bali, makin wedang Bali dubur gedang. Wih, Siap niki kan. Feb, tolong ininya Feb. Ada cangkir Feb. Siap niki makanya. Siap. Kena kopi Bali gitu. Kopi Bali. Kopi apa nih? Kopi selam. Tapi sabar vaksin sama ini. Stungkara sampun. Astungkara sampun. Ini sabar. Saya belum vaksin loh. Di mana ya ada vaksin? Bener belum vaksin Indah? Iya, nyari-nyari belum dapet. Sekarang itu kebetulan kita nih di Yowana kan lagi kerjasama sama beberapa organisasi kepemudaan nih. Oh iya? Jadi itu namanya Pemuda Bali Mengabdi. Kita gotong royong menuju Bali Bangkit. Salah satu programnya itu vaksinasi massal. Ini Makasih, Kak, gratis makasih, atau Kak. tidak? Gratis. Baby konden vaksin. Konden vaksin masih? Wah, nih sekarang gini, semua sudah pendaftaran kan sudah melalui online. Jadi download di aplikasi Play Store itu Speed ID, kemudian login nama email gitu kan. Setelah itu tinggal cari vaksinasi Gor Ngurah Rai. Itu vaksinasinya dari tanggal 6, 7 dan 8 Agustus. Kalau kita barengan gimana? Barengan aja. Kisah cek Iwana niki. Salah organisasi lainnya udah. Iwana, Pasikian Iwana Provinsi Bali bekerja sama dengan beberapa organisasi kepemudaan yang menyelenggarakan. Keren. Nah, vaksin ini gratis atau tidak? Gratis dong. Wah. Gratis. Tapi sebaiknya download sekarang karena animo masyarakat tentang vaksinasi ini tinggi sekali.
Ya, Satu gitu. HP satu gitu beli. Ya, Masih satu akun. HP kan emang cara nih dook gini. Nyileh HP, nyileh HP. Oh, berarti nanti saya bantuin daftar, kita berangkat sama-sama. Halo berarti dia. Halo, vaksinasi Berarti tuh kita halo. Nggak ada antri ya? Nggak ada antri karena ketika kita daftar lewat Speed ID, kita dikasih estimasi waktu. Kita kira-kira dapat jam berapa. Kira-kira dapat jam 10, datang jam 10. Jangan jam 7 datang biar nggak ngantri, biar nggak kerumunan kan gitu. Berarti lebih efektif daripada yang Jauh. harus ngantri seperti biasa. Jauh lebih Iya. efektif dan lebih dimudahkan. Ini program pemerintah, baik pusat maupun daerah, vaksinasi itu dimudahkan. Keren. Ya. Keren, 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 keren. Yang kian ini kopi ini puyeng nih ya. Iya, Feb, Dan. tolong tuangin dulu, Feb. Oh, iya. Terus kopi itu udah diwanen-wanen gitu di diana gitu, Feb. Gue saja nih, kengkian Boleh, masih ada bikin. jajan Bali, Feb. Coba Kayaknya cek di jajan belakang, Bali. Feb. Kayaknya ada jajan Bali, Feb. Ya. Coba, Yang sing ada tepung ada, Beb. Tepung ada. Ngejajan. Beda. Oh, sampun. Nggih, nggih. Terus lanjut apa yang bisa kita Nah, ini mumpung Sambil nak, sambil ya, nak. sambil ya. Prosin dulu kayak di Prosin dulu niki. Geros. Sambil ngopi tiang mumpung ada semeton ring Pasikian Diwana kebetulan yang langsung datang nih suka Manggala Utama ring Pasikian Diwana Provinsi Bali. Mungkin banyak akan kita dapat informasi nih. Benar, nggih. Nah, sekarang tadi kita kan sempat ngobrol tadi puniki Dua Agung masalah COVID, situasi COVID sekarang. Tadi Suka sempat memberitahu bahwa jalan keluar satu-satunya dalam situasi COVID ini kan Suka bilang bahwa untuk saat ini adalah vaksin. Karena vaksin yang sudah disepakati. persentase vaksin harus tinggi agar kita diakui oleh negara-negara. Kan kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita ini semua Bali ini masih lah bergantung kepada pariwisata kan. Ya. Bergantung pada wisata itu artinya kita bergantung kepada dunia luar. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan juga wisatawan lokal juga bisa datang, tapi sebagian besar kita tuh pemasukan negara ini kan daerah juga Ya, masuk betul. kepada wisatawan luar Betul. gitu kan. Jadi Betul. bagaimana caranya agar wisatawan luar ini bisa masuk ke Bali gitu, agar dipercaya, getting trust from the foreigner, Iya, betul. tourism. Nah, ya satu-satunya jalan ialah vaksinasi. Mungkin kalau tiang lihat kalau Di Bali ini. silakan sambil makan. Enggak mesila enggak. Ini kopi Bali aja Bali pun. Nah, berarti bisa tiang simpulkan gini Dua Agung. Kalau kita ngomongin trust ini kan harus dari dua belah pihak. Maksudnya Ya. kita anggaplah kita si penerima tamu, kita juga harus yakin bahwa tamu yang akan masuk itu juga ya walaupun tidak bisa dikatakan bebas-bebas sekali dari COVID, paling tidak sudah menerima vaksin, kita jadi ngerasa aman juga kan. Ya. Di satu sisi, si tamu pun yang akan masuk ke Bali ngerasa aman juga karena daerah yang dikunjungi itu secara persentase sudah masuklah hitung-hitungannya sekian persen misalnya sudah divaksin. Jadi kan otomatis tamu yang masuk ke Bali juga ngerasa aman. Bisa dibilang gitu ya? Iya, jadi berhentilah kita berdebat. Berdebat sesuatu yang bentuknya itu kita semua tidak tahu apakah virus ini ada apa tidak segala macam kan. Masih ada polemik di internal bangsa kita, di daerah terutama. Namun tidak ada yang bisa menjawab. Betul. Karena itu tidak kelihatan kan. Yeah. Somehow the reality is talking. Realita membuktikan itu ada. Ya, saya sendiri pernah kejadian. Saya pernah terserang terpapar virus COVID-19 dan saya pertamanya itu yang agak-agak rada-rada tidak percaya, setengah persen percaya itu. Akhirnya saya terserang sendiri, saya akhirnya full percaya. Iya, Ini different business. menarik sekali. Dia penyakit yang berbeda. Betul. Dan saya mengalaminya, saya 11 hari penyembuhan di rumah, isoman. Ya, dan itu memang benar-benar berbeda dan bagi saya yang kuat segala macam itu sudah lumayan untuk menyiksa, apalagi yang sudah renta gitu loh, iya. apalagi yang sudah punya komorbid segala macam, itu kan lebih bahaya. Jadi Betul. tolonglah kita singkirkan itu, ya, ego kita, ego sektoral kita, yang meng-create suatu polemik di masyarakat, gitu. Kita satu suara lah, kita ikuti apa anjuran pemerintah. Begitu. Iya. Sehingga Bali ke depan cepat pulih gitu. Satu-satunya cara ya vaksin. Jadi kalau saya ngerasa gini, mungkin
ada hal yang penting ingin saya tanyakan ke Suke juga ya, terutama mengenai Bali pulih Niki. Maksudnya Bali pulih itu dalam banyak sekali aspek yang dikatakan pulih gitu loh, dari ekonomi, dari psikologi orang Bali itu sendiri. Karena kan sekarang seperti kemarin Suke. Ya. Kan kejadian baru-baru ini kan kemarin ada kasus penebasan kayak gitu. Maksudnya ya walaupun ini agak melenceng pembicaraan kita ya, apa mungkin situasi yang kita hadapi ini, kesulitan ekonomi, kesulitan ya dari berbagai aspek lah, mempengaruhi sifat dasar manusia itu menjadi lebih sensitif. Kalau itu sih bukannya tidak mungkin ya, pasti ya. Karena gimana pun juga ketika kita ada tekanan, apalagi tekanan finansial gitu, pasti akan mempengaruhi sikap kita. Ya, betul. Mempengaruhi emosi kita. Kita bisa aja yang biasanya kita happy nih, tiba-tiba karena ada masalah finansial akibat COVID ini yang panjang kan, sudah 1 tahun lebih, hampir ulang tahun yang kedua lagi ini kan COVID-nya. Jangan dirayain dah. Seperti ini tidak perlu dirayakan. Nanti panjang umurnya beli kalau dirayain ulang. Oh gitu Iya, ya, karena dinyanyiin ya. Benar. Nah, sekarang berarti kan kalau masalah emosional, berarti kan bisa dibilang efeknya tuh membuat turunnya kualitas empati orang Bali itu sendiri ya. Benar. Ingat nggak kemarin ada video yang viral itu loh. Jadi ketika ada jenazah yang terkonfirmasi positif COVID, itu kan ketika penguburan melalui dari pihak rumah sakit menggunakan APD. Nah, beberapa semeton kita semacam kayak mentertawakan itu gitu loh. Iya, jadi kayak benar, semacam benar. jokes kan, Iya, ingat kan? iya. Kan ada Viral banyak itu. videonya ya. Iya, padahal gimana ya? Itu kan sebuah musibah. Kita akui lah musibah. Iya kan? Tapi kok bisa jadi bahan bercandaan gitu loh. Nah, Beberapa kali juga postingan-postingan di sosial media ketika membahas tentang COVID, coba perhatikan beberapa komentar itu banyak yang pasang emotikon ketawa gitu. iya betul. Nah, itu Miris ya sebenarnya ya. Nah, sekarang kalau begitu kejadiannya di lapangan, berarti kan secara psikologi orang-orang, ya terutama orang Bali ini sudah bisa dikatakan sudah terdampak gitu loh. Psikologi dalam artian kurangnya kepercayaan dengan pemerintah, Ya, terus distrust. tertekannya dia dalam mengenai masalah ekonomi itu kan berpengaruh ke psikologinya. Kebetulan ada Indah nih kan, boleh nanya-nanya dikit sama Indah. Maksudnya Indah kan kebetulan kan mahasiswa yang belajar di kedokteran psikologi. Kalau menurut Indah, secara psikologi keadaan sulit seperti ini berpengaruh nggak membuat tabiat seseorang tuh berubah menjadi sensitif? Sebenarnya kalau pandangan saya sebagai mahasiswa, ini kan secara pandemik ya, ini bukan endemik lagi, ini sudah pandemik yang dialami seluruh dunia. Otomatis pasti ada sedikit demi sedikit perubahan, ya kan? Betul. Perubahan entah dari ekonomi, entah dari sosial, entah kebudayaan dan budaya kita sendiri itu harus mengikuti bagaimana alur pandemiknya ini. Betul. Nah, kalau dari pandangan saya sendiri melihat perubahan sekarang memang benar yang dibilang itu mungkin bisa berpengaruh kepada penurunan empati. Karena sebenarnya kan empati sendiri itu juga seperti tatuamasi kan. Oh, Jadi kayak iya. aku Menarik adalah sekali kamu, ya. itu adalah rasa aku adalah kamu adalah aku. Ketika kita bisa merasakan bagaimana sih menjadi orang lain gitu, misalkan bagaimana sih menjadi orang yang sudah terdampak, yang sudah yang memiliki masalah dalam hidupnya, kita kan akan seolah-olah bisa berada di posisi dia. Oh iya, seperti itu ya rasanya. Betul. Tapi kalau ketika kita tidak punya rasa seperti itu, tidak percaya dan juga hanya mungkin ya udahlah gitu. Iya, Itu benar. Nyambung apa kata Ida itu benar sekali karena kita Indonesia Nusantara ini dihormati oleh seantero jagat raya ini karena apa? Kita tidak punya nuklir, men. Kita tidak punya nuklir, kita tidak punya teknologi yang amat canggih. Tapi ketika zaman Soekarno, lihat dulu, beliau kemanapun beliau dihormati. Karena apa? Karena kita ini rekat, kuat, bersatu. Itu karena apa? Kembali lagi ke empati. Empati itu apa? Tatuamasi. Tatuamasi itu dan empati itu merupakan intisari daripada apa yang namanya dengan gotong royong. Dan di Bali itu dikenal dengan adat istiadat. Itu karena kita rasa
saling memiliki, saling rasa tengah rasa, toleransi, merasakan suka duka orang lain. Betul. Itulah empati. Ya, itu menarik lebih intisari jiwa daripada bangsa ini sebenarnya. Ya. Dan fenomena degradasi empati saat ini, ya walaupun ini entahlah latar belakangnya karena adanya pandemik atau mungkin karena kurangnya pendidikan moral di sekolah. Ini yang harus kita cari tahu gitu loh. Iya, Nanti ke depan kita harus benar-benar mensosialisasikan lagi moral, ajaran-ajaran empati ini kepada anak-anak muda khususnya kan, generasi penerus, agar jangan sampai kekuatan kita yang utama ini, ya saling memiliki ini, tatuamasi tengah rasa ini hilang, sirna, terkikis, sehingga kita jadi bangsa yang satu kita tidak punya teknologi yang canggih, dua kita pecah belah. Jadi apa kita dunia ini, Indonesia ini, jadi apa ke depan kan begitu? Betul. Ya benar nggak Pep? Bener Bli. Soalnya banyak banget sekarang saya dilihat, banyak ada maling, banyak ada pembunuhan. Bahkan sekolah sekarang udah daring. Gimana caranya ngasih tahu kalau misalnya anak-anak bagaimana untuk belajar budi pekerti yang baik supaya tidak mereka mengikuti zaman yang ngikut ada pembunuhan yang milu-milu, ada smackdown smackdown nih gitu. Sedangkan orang-orang sekarang cuma bisa nonton YouTube, TV, banyak udah KPI, walaupun KPI sudah menyensor istilahnya kekerasan dan lain sebagainya, tapi anak-anak sekarang sudah pegang HP, Bli. Gimana dong caranya? Dia bisa cari apa yang dia mau tonton sendiri kan ya? Iya, dia mencari sendiri, Bli. Nonton Smackdown kan itu, Smackdown langsung timpalnya payung. Contoh nyata aja kemarin kejadian di Monang Maning. Iya. Zaman dulu kalau ada orang kecelakaan, ada orang terkapar di jalan itu, kita menggerunjung nolongin. Kita menggerunjung nolongin. Sekarang ada orang kesek-kesek di jalan. Kenapa? Menggerunjung juga, Bligong? Menggerunjung membalik. Storyin. Membalik. Ada apa? Ironis sekali ya. Iya kan? Ironis sekali ya. Ada apa dengan Nusantara ini? Man kone takut, Bli. Nyanat payu tabas nih masih kan? Nah, itulah kelemahan kita. Kalau kita sudah saling menolong gitu kan, siapa mau nebas? Iya betul. Nebas lari lah. Tapi bisa nggak gini, Bigong? Tadi kan sempat nyinggung tentang ego sektoral. Terus Indah juga sempat nyinggung tatuamasi. Bisa nggak kalau misalnya bilang gini, ini ego saya, ketika saya sehat, tolong dong rasain gimana rasanya keluarga teman saya yang keluarganya meninggal akibat COVID gitu. Jadi ketika kita sehat, jangan kita ego, rasakanlah gimana kira-kira yang dirasakan oleh teman kita yang punya keluarga meninggal karena COVID. Karena ngerasain nggak? Kalau dulu kita dengar kan ada orang meninggal COVID, oh masih jauh, orang jauh. Tapi sekarang bapaknya teman saya, ibunya teman saya, kan gitu. Udah circle-nya udah makin kecil gitu. Jadi harusnya ya empati itu justru makin tinggi, jangan malah makin terdegradasi kan gitu. Ayo silakan. Ini jeruk kali ya jeruk. Inge. Wawu wentan. Ige. Dewa nih kan duit tadi dia. Kurang bilang dia beli banyak ada stoknya. Woi, luar biasa. Nah, nyambung lagi ya percakapan kita ya. Tadi kan kita sempat nyinggung masalah tragedi atau kejadian kemarin penebasan di Monang Maning itu. Tadi sempat sudah kita singgung masalah empati, masalah tatuamasi. Kayaknya juga di satu sisi mumpung nih kalau menurut saya ada Suke kan maksudnya bekerja di bidang hukum nih. Secara hukum menurut Suke ahli hukum Yohana nih. Nah ini kebetulan Suke ini kan prajuru Yohana, kebetulan di bidang hukum. Kebetulan ada Suke, mungkin kita bisa bagi-bagi informasi Suke mengenai yang kita akan bahas nih, yang ingin saya tanyakan ini. Sampai terjadinya penebasan itu kan kalau kita tarik mundur kan ini kan masalah penarikan motor oleh debt collector. Sekarang dari sisi hukum apa bisa dibenarkan bahwa debt collector itu berhak untuk menarik motor? Apa boleh menarik motor tapi harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi gitu loh. Ini penting ya untuk biar anak muda, masyarakat juga pada umumnya tahu ya bagaimana prosedur yang benar. Prosedur yang benar, betul. Konteks jalur hukumnya bagaimana kan nanti. Betul. Siapa tahu ada kejadian yang sama nanti kan bisa kita punya wawasan yang lebih gitu. Ya.
Tapi ini disclaimer dulu ya. Ini kan kebetulan proses hukumnya sudah jalan. Jadi dari pihak korban sudah menunjuk kuasa hukum dan proses hukumnya udah jalan lah. Jadi kita hormati itu. Jadi mungkin yang saya bisa komentar itu agar gimana ke depannya mudah-mudahan hal seperti ini bisa dihindari. Jadi bukan untuk menilai itu salah, itu benar, bukan gitu ya. Iya. Sebenarnya gini, saya boleh balik sedikit nggak? Sering kan kita dengar kalau misalnya masyarakat tuh bilang orang hukum itu terlalu fanatik sama istilah. Jadi istilah aja didebatin gitu kan. Padahal itu penting. Saya akui, saya sebagai praktisi mengakui bahwa kita memang mendebatkan istilah karena kita juga harus akui banyak perselisihan sekarang yang terjadi karena perbedaan penafsiran istilah. Anggaplah istilah buzzer. Buzzer itu kan sebenarnya seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan berita. Oh, iya, Tapi coba betul. kita dengerin sekarang buzzer. Di otak kita itu konotasinya udah negatif. Buzzer itu orang yang dibayar untuk nyebarin hoax. Iya. Itu kan istilah. Sama dengan istilah Di Banjar saya ada basar, Sri. apa itu? Bazar itu. Bazar itu. Maya di up lagi harganya. Nah, sama dengan istilah debt collector. Kalau debt collector kan istilah, coba diterjemahin debt collector itu namanya artinya penagih utang. Ya kan? Penagih utang. Cuma kalau kita dengar debt collector, bayangin dah apa yang terbersit di otak kita ketika kita dengar debt collector. Pasti orang yang menagih hutang dengan kekerasan. Orang badan gede Iya, datang pasti ke yang rumah. begitu kan? Hmm. Padahal sebenarnya istilah debt collector tuh hanya penagih utang. Hmm. Nah, dari situ sekarang kita masuk. Boleh nggak debt collector narik kendaraan kan gitu? Nah, iya betul. Kita masuk sekarang penagih utang. Artinya fungsinya debt collector hanya menagih utang. Berarti Tidak penarikan motor itu bukan dalam masuk penagihan utang berarti ya supaya. penagihan. Kalau penarikan motor itu kan termasuk dalam eksekusi jaminan. Oh gitu. Orang yang mengeksekusi namanya eksekutor, bukan debt collector, bukan kolektor gitu. Jadi bedakan antara fungsi kolektor, penagih, dengan fungsi eksekutor untuk mengeksekusi. Pertanyaannya kan gini, boleh nggak sih debt collector jadi eksekutor? Kan itu pertanyaannya. Betul. Gimana? Boleh, dengan syarat. Jadi syaratnya tuh gini, kalau kalau finance itu sifatnya kan kita nih beli motor, dibayarin lunas dulu nih sama finance, terus kita nyicil ke finance dengan motor kita jadi jaminan kan gitu. Nah di situ oleh finance BPKB motornya kita nih dipasangin namanya fidusia, sertifikat fidusia, ya kan? Iya. Nah kalau misalnya saya nih sebagai nasabah, terus saya sadar nih udah nggak bisa bayar, dengan kesadaran sendiri saya bilang, waduh saya udah nggak bisa bayar nih pak, ya udah deh ambil deh motor saya gitu kan. Kalau dengan kesadaran sendiri nasabah begitu, boleh nih debt collector langsung jadi eksekutor. Ada syaratnya juga. Oh, gitu ya. Ada syaratnya, dia harus bawa KTP, bawa surat tugas, bawa sertifikasi sama sertifikat fidusia. Karena di sertifikat fidusia itu akan kelihatan hubungan jaminannya, terus kelihatan historis dia pernah bayar, pernah nunggak ya, atau gimana paham. gitu. Tapi kalau saya sebagai nasabah nggak mau nih, saya nggak sukarela nih mau nyerahin jaminan, walaupun saya tahu saya nunggak, saya nggak sukarela nyerahin jaminan, debt collector nggak boleh jadi eksekutor. Yang boleh jadi eksekutor adalah melalui pengadilan. Gitu. Nah, Jadi kalau ada ocok-ocok ada orang yang mau narik, misalnya saya ngutang gitu lah, ngutang motor gitu. Berarti saya berhak dong, berarti ya berhak untuk tidak boleh gitu. Iya, boleh berhak ngambil, tidak ya. boleh. Dengan penjelasan yang baik kan sebenarnya. Iya. Terus ilmu ini sebenarnya penting sekali karena ya seperti kata Suka tadi, hal-hal yang kecil ini bisa menimbulkan kematian kan? Betul, Karena betul. ketidaktahuan ini, berarti ilmu ketidaktahuan ini bisa menimbulkan yang memancing emosi segala macam. Coba sama-sama tahu semuanya, baik dari pihak debitur, baik dari pihak debt collector, kalau tahu semuanya ya mempunyai wawasan, ya kita bisa saling mengerti jadi kan tahu Paham alur yang alurnya. benar. Iya. Paham alur, tahu mengerti, jadi terhindarlah hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kejadian tempo hari kan gitu. Nah begitu. Jadi mudah-mudahan ke depannya begitu, kalau misalnya memang anggaplah kita dari sisi kacamata debitur sebagai pemilik kendaraan yang masih ngutang di finance, kalau memang kita merasa nggak mampu bayar atau misalnya sudah telat sekali gitu, ya udah serahin dengan perhitungan yang
Bener, jangan Aturan- juga diserahin tapi nggak dihitung nih pembayaran Benar. yang sudah kita lakukan selama ini. Itu harus Kalau dihitung. maaf tak potong suka ya. Kalau berarti si debt collector nih mau narik motor nih. Mm-mm. Tadi kan suka sempat bilang kalau si pemilik motor nggak mau, berarti ini kan kesepakatan dong. Kalau sepakat si pemilik motor ya boleh deh. Ya, Bawa dulu motor saya. ya benar. Berarti kesepakatan itu Kesepakatan. ya. Suka ya. Kalau mereka sepakat, artinya si debt collector ini boleh narik. Kalau nggak sepakat, Kalau jalur- sepakat boleh narik, kalau nggak sepakat jalur pengadilan. Hmm. Jadi si finance ini bisa mohon eksekusi. Dia kan sebenarnya sudah punya sertifikat fidusia nih, Betul. yang punya kekuatan eksekutorial. Cuma karena si debitur nggak mau dieksekusi secara sukarela, si finance ini mohonlah ke pengadilan nih. Ibaratnya gini ya, hei ketua pengadilan, tolong dong ditetapin nih eksekusinya, biar Oh, nanti iya. pengambilan itu bisa melibatkan aparat yang berwenang gitu. Tapi Bli suka Ya. kalau misalnya kayak Feby nih sekarang, Mbak ngelah utang gitu. Mm-mm. Tapi kalau misalnya kan bukan cuma Feby aja yang punya banyak utang, banyak juga orang-orang yang mungkin karena terjerat ekonominya sekarang nggak kerja di PHK karena situasi COVID sekarang ini, jadi nggak bisa bayar hutang. Otomatis kan banyak sebenarnya kasus yang seperti itu, Bli. Apakah nanti tidak akan membebani finance-nya ya menuntut banyak-banyak penghutang gitu loh? Jadi Nah, kan karena banyak. Iya, itu sebenarnya di awal kan sudah pemerintah juga sudah punya program bahwa finance bank itu harus punya program restrukturisasi kredit ya kan, untuk meringankan beban ini. Jadi sebenarnya saling toleran lah, dari finance juga melonggarkan, tapi dari nasabah yang dikasih kelonggaran juga jangan dimanfaatkan, harus saling ngerti kan gitu. Iya. Tetap sah. Misalnya bayar bunganya aja dulu gitu. Makanya kalau luas sebenarnya kita kalau bahas masalah hukum yang tadi dibahas sama Suka kan ada tatuamasinya juga. Si finance juga mengerti, si debitor yang sedang Situasinya, kesulitan, ya kan? si debitor yang ini juga mengerti, harus berusaha juga walaupun dikasih keringanan tapi tetap harus berusaha. Itu Iya. kan Namanya iya ngelah hutang, Bli masa Iya, sih benar. banggon motor kijo-kijo anggon Saja. beli nasi tapi sing Sing bayar. Tapi apa namanya, terbitnya peraturan dan terbitnya logika dasar hukum seperti itu apa namanya, karena apa gitu ya? Karena apa, mungkin satu sisi yang namanya hutang kan sudah mungkin sudah 50% dapat pembayaran kan gitu. Iya. Dan dia juga berhak sebagian daripada motor itu Iya, kan. iya. Makanya apa namanya, sang penarik motor itu baik itu dari pihak finance itu tidak berhak dia semata-mata untuk mengambil itu aja kan. Iya. Jadi itu logikanya berarti ya. Jadi kan seperti yang tak bilang tadi, kalau misalnya sepakat nih debitur dengan pihak kreditur finance untuk motornya diambil, boleh diambil tapi dengan diperhitungkan. Anggaplah tenor cicilannya 3 tahun, terus udah dibayar 2 tahun, terus nunggak nih 3 bulan, masa diambil tanpa perhitungan, kan nggak mungkin gitu. Jadi diambil, dihitunglah berapa yang sudah dibayar. Akan gimana prosesnya? Biasanya sih jaminan itu akan dijual melalui Dilelang ya? lelang. Iya, Oh, iya. sebenarnya itu proses yang paling Win solution ya. win-win solution, dan itu yang diamanatkan undang-undang gitu. Itu yang diamanatkan undang-undang. Jadi, Jadi secara tidak langsung nggak ada yang pure dirugikan sekali, nggak ada berarti ya. enggak. Atau malah tapi ini biasanya strategi ya, finance dengan ini boleh aja, misalnya bisa nggak kamu jual motornya, terus hasil penjualannya pakai lunasin utang saya. Oh, iya. Jadi itu bisa harganya bisa dapat lebih tinggi dari lelang kan. Betul. Boleh begitu gitu kalau misalnya memang begitu. Tapi kalau misalnya strategi yang paling diamanatkan oleh undang-undang, yang paling fair dinilai oleh pemerintah adalah lelang. Mbak, kembali ke itulah, misalnya udah sepakat ya boleh, tapi kalau nggak sepakat ya jangan main kekerasan. Ini jangan main kekerasan lah. Betul. Berarti kesimpulannya gimana supaya kita secara tidak langsung dari ngobrol ini jadi ada edukasi lah juga. Berarti dari sisi si debitor ini bagaimana menyikapi debt collector. Terus dari debt collector juga harus tahu aturan yang tepat, aturan yang pasti untuk mengambil tindakan gitu. Gimana kesimpulannya? Kalau dari saya ya mulai dari debt collectornya, sebenarnya kan tadi ada KTP, surat tugas, sertifikasi, tadi ya. sama sertifikat fidusia. Iya. Nah, dari sertifikasi ini sudah kelihatan sebenarnya. Gimana sih caranya debt collector dapat sertifikasi? Itu ada pendidikan, ada pelatihannya. Jadi sebenarnya kalau debt collector yang dapat pendidikan dan pelatihan, apa yang kita obrolin tadi ini udah jadi ada di kepalanya dia gitu. Dia nggak mungkin pakai kekerasan. Jadi makanya namanya debt collector yang sudah tersertifikasi itu biasanya disebut
profesional kolektor. Biasanya disebut begitu. Kalau misalnya tadi ada kolektor bertindak profesional, maka kekerasan itu nggak akan terjadi. Itu yang pertama. Jalurnya pasti pengadilan. Dan kalau juga misalnya debiturnya nih profesional sebagai debitur yang enggak gitu, gimana sih? Profesional enggak gimana? Saya lagi mencerna juga. Nah, maksudnya ketika kita nunggak, kita sadar lah, kita Ada empati lah untuk membayar. keras sekali itu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu kita nunggak nih, udah dikasih peringatan 3 kali, udah ngerasa nggak bisa bayar, ya sudah dibawa, tapi dihitung ya berapa yang sudah saya bayar selama ini gitu. Jadi perlu toleransi dari kedua belah pihak agar tidak terjadi kekerasan. Itu kalau kesimpulan dari saya. Ya. Gimana Bigo? Iya, benar sekali ini. Kenapa kita harus membahas kejadian-kejadian seperti ini ya? Karena dari sisi Yohan itu kan bertanggung jawab untuk menjaga Bali ke depan tuh agar seperti Bali yang dikenal oleh mancanegara, oleh masyarakat luas. Bali yang bagaimana? Bali yang aman, Bali yang santi. Santi itu apa? Damai, saudara-saudara. Damai, rahayu, orang-orang yang harmonis kan, dengan tatuamasinya, dengan empatinya. Kita harus jaga itu semua teman-teman. Ya, jangan sampai pengaruh-pengaruh luar itu, ya, baik dari orang luar, baik dari media sosial luar, itu merusak nilai moral kita sebagai orang Bali. Karena bagaimanapun kekuatan kita ini hanya itu. Hanya tatuamasi bisa saling merangkul satu dengan yang lain. Itulah hanya kekuatan kita. Kita sekali lagi kita tidak bisa buat nuklir, tidak bisa buat teknologi yang sangat canggih, tidak bisa bersaing secara itu, tidak bisa kita. Tapi bersaing secara trihita karana, tatuamasi, ya, dengan empati, itulah kekuatan kita di Nusantara. Jangan kita pernah ingin menyamakan negara-negara lain. Kita mempunyai kekasan, ciri khasan Bali, Nusantara, Indonesia. Ciri khasnya itu adalah kita tatuamasi. Ibarat sapu gitu ya, kalau satu lidi aja gampang dipatahin ya, tapi kalau disatuin mau dipatahin kayak gimana juga nggak bisa. Itu pepatah kuno tapi memang sangat susah sekali diterapkan sampai detik ini. Ya. Tapi tentunya leluhur kita bisa sampai tercipta pepatah seperti itu melalui pengalaman panjang kan. Jadi makanya kenapa biasanya pepatah-pepatah leluhur kita kalau orang bilang tutur nak lingsir gitu. Kenapa itu dalam sekali, kan memang dari pengalaman beliau selama bertahun-tahun gitu. Nah, sekarang mumpung ada Dua Agung kan juga di sini. Tadi udah dari segi hukum. Kebetulan kalau saya kan ngikutin media sosialnya, Instagramnya Dua Agung nih. Dua Agung kan secara adat kan cukup saya kenal gitu loh, secara adat terjun langsung, terutama kayak biasanya saya lihat di Instagramnya kayak story-nya tuh ikut dalam prosesi ngaben kayak gitu. Balik lagi ngomongin prosesi upacara kematian yang tadi sempat bahas sama Suka dulu. Ya, Yang dengan APD melakukan prosesi penguburan jenazah yang terpapar COVID itu jadi lelucon itu loh. Maksudnya ironis memang pada saat orang prosesi kematian dijadikan hal-hal candaan kan ironis. Cuman di satu sisi yang ingin saya tanyakan ke Dua Agung, gimana sebagai praktisi adat yang selama ini banyak terjun ke adat, terutama kemarin terakhir saya lihat ikut prosesi upacara kematian, pantas nggak anak muda sekarang berubah perilaku seperti itu gitu, ngomongin tadi tatuamasi, ngomongin kekarana. Ya, kalau berbicara menertawakan seseorang dari kedukaan itu kan memang tidak pantas ya. Tapi mari kita lihat, kita ini dalam mengatasi pandemi ini kita sudah mengorbankan yang namanya ritual. Banyak, bukan hanya di adat Bali saja, di agama-agama lain juga banyak yang jadi seperti halnya kisah Mahabharata. Ada dua sisi yang benar, baik itu dari Korawa maupun sebaliknya, Pandawa. Mereka sama-sama benar mempertahankan kebaikan. Tapi mereka memilih. Sang Buddha diberikan memilih oleh Krishna. Inilah kebenaran yang lebih tinggi. Jadi dalam situasi ini, mana kebenaran yang lebih tinggi? Ya. Apakah prosesi adat ataukah
kesehatan Bali, kesehatan manusia. Menarik sekali pembahasan. Jadi kita harus bisa menimbang-nimbang. Apabila Bali belum pulih, masyarakat belum sehat semua, ke depan Rubuk misalnya makin kita ini ajak laksanakan adat. Bagaimana kita bisa mengembalikan adat seperti dulu kalau kita belum sehat semua? Betul. Jadi itu kebenaran yang lebih tinggi lah kita harus pilah gitu. Artinya semuanya punya sudut pandang kebenaran kan gitu. Iya, keduanya benar. Jadi ini benar nih. Cuma mana yang kita prioritaskan? Mana yang kita harus prioritaskan untuk Bali ke depan? Untuk Kalau Indonesia bisa ke depan. menyelamatkan lebih banyak Iya. nyawa. Betul. Itu harus Nah, kita. kalau kita ngomongin menyelamatkan lebih banyak nyawa, berarti kan intinya prosesi itu dilakukan karena takutnya si jenazah ini ini yang sudah meninggal karena terpapar COVID-19 ditakutkan menularkan kan gitu, Atau keluarganya. Ya, jenazah atau Iya, keluarganya. atau keluarganya. Enggak, maksudnya yang tadi kita bahas kan anak-anak muda itu dengan sadar memvideokan itu lebih tahu apa Oh, nih pocong gitu. Maksudnya Astronot waktu itu. astronot pocong atau apa dibilang. Maksudnya gini, kalau kita ngomongin masalah prioritas kesehatan, memang sih bukan bidang saya membahas masalah kesehatan, cuman saya menjadi pertanyaan dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga. Emang jenazah terpapar COVID itu masih menularkan COVID ya kan, banyak yang itu kontroversi ya, itu seperti itu contohnya satu. Dan yang menarik lagi, kita sebagai orang Bali, Hindu Bali kan nggak bisa lepas dari prosesi-prosesi itu gitu lah. Jadi sangat memungkinkan ke depannya jadinya orang jadi takut untuk mengakui dirinya COVID atau tes PCR, tes swab gitu loh, takut. Misalnya nih kayak sulinggi misalnya, sakit ya, takut ya dites kalau ternyata COVID ya. Apalagi seorang sulinggi kan penting sekali prosesi jalan untuk upacara kematian itu gitu loh, penting sekali gitu loh. Makanya beli deh, sampai ada kan di salah satu rumah sakit di pasar itu sampai diambil mayatnya biar nggak Pakai diambil protokol pakai kesehatan. protokol COVID gitu, karena takut mungkin kan judgement dari masyarakat COVID jadi dihindari gitu orangnya, sampai ada yang mungkin nggak mau isolasi mandiri diusir dari wilayah dia tempat tinggal. Itu bagaimana beli kan jadinya semakin kesini semakin buruk sekali suasana di negara kita. Kalau saya sih ngelihat itu karena gini ya, kita jujur lah, kita pertama kali nih menghadapi pandemi seperti ini kan. Jadi kita masih dengan penafsiran kita masing-masing nih. Jadi karena tidak seragam cara kita menafsirkan, tidak seragam pula cara kita menyikapi kan begitu. Kembali ke masalah yang tadi sedikit udah tentang orang dengan sadar memvideokan dan menjadikan lelucon gitu kan. Kalau dari kacamata saya nggak pakai kacamata ya. dari sudut pandang saya. Jadi itu karena itu ada kayak semacam kekecewaan dari orang yang memvideokan. Kembali ke yang dikatakan Bima Manggala tadi, semua punya sisi kebenaran, semua punya sisi sudut pandang yang benar. Jadi kalau saya misalnya jadi anak muda yang memvideokan itu, mereka itu sebenarnya kecewa dengan penanganan COVID, apalagi dengan oknum-oknum yang memanfaatkan COVID ini untuk memperkaya diri. Emang ada terbukti ya. Sudah ada terbukti. Ya. Tapi kembali ke empati tadi, kekecewaan kita sama orang-orang itu jangan sampai membuat kita kehilangan empati kita sama keluarga korban, kan harusnya begitu. Jadi di situ jalan tengahnya. Kita sadar mereka kecewa, kita pun kecewa. Dana bansos COVID kok dikorupsi kan gitu. Kita pun kecewa. Tapi kecewanya kita itu jangan dijadikan alasan untuk kita menertawakan itu kan. Jangan sampai kita kehilangan benar. Itu di situ jalan tengahnya mungkin ya. Nah kalau misalnya masalah ini itu gimana? Apa yang tadi itu sebaiknya nih, kita sih nggak bicara benar salah dulu ya, karena kembali penafsiran masih beragam. Sebaiknya masalah prosesi ini kita terima ikut anjuran pemerintah atau gimana sebaiknya? Ya sebaiknya, karena ini jawabannya masih kita belum tahu kepastiannya kan, musuhnya nggak kelihatan gitu lah, dan belum ada pernyataan resmi bahwa mayat itu tidak menularkan, dan belum ada pernyataan resmi dan belum ada tanggung jawab itu. Betul. Siapa yang tanggung jawab nanti kan? Ya. Sakit seken ya. Ya untuk itu kita ikuti dulu karena kita terbatas, kita
masyarakat yang masih terbatas. Kecuali saya jadi Presiden Amerika Serikat itu sudah tahu jawaban pasti gitu misalnya ya. Atau saya yang buat virus gitu kan. Enak-enak tinggal terima uang vaksin ya. Sekarang kita ya sebagai masyarakat gini ya ikut-ikut aja. Karena kita tidak tahu. Kalau tidak tahu yang penting kita ikuti aturan pemerintah, jangan membuat sensasi untuk memprovokasi. Itu penting sekali. Terbatas, kita tahu diri kita siapa gitu loh. Betul. Ya. Jangan menjadi sok tahu gitu loh, sok berlagak mengetahui semuanya hanya dengan membaca media sosial, membaca konten-konten itu kan tidak pasti, itu semua tidak pasti. Kita harus bijaksana menyikapi segala Mungkin sesuatu yang kalau dari sisi saya, karena saya termasuk generasi milenial yang apa-apa menggunakan digital, nah itu mungkin harus kembali ke diri sendiri, gimana sih kita menyikapi suatu informasi, apakah itu benar untuk kita ikuti atau enggak. Jadi kita harus pintar untuk mencari dari informasi-informasi yang kita terima. Memfilter itu ya. Tapi saya pernah baca beberapa hari yang lalu jubirnya COVID, Dr. Risa itu kan, dia bilang, jadi intinya dia tuh ngomong kayak gini, menangkal COVID itu sama beratnya dengan menangkal hoax tentang COVID. menarik sekali. Jadi kan COVID-nya bahaya nih, wah ada monster yang lebih berbahaya lagi. Iya, itu yang bahaya benar. Serang COVID, serang hoax lah. Nah, Kebetulan hoaxnya. jadi hoax ya. Nah, sekarang Karena pembicaraan. pemerintah itu adalah bagian dari catur guru. Guru WCC perlu kita ikuti. Betul. Oh iya betul. Nah, sekarang pembicaraan kita itu, ayo coba kita kerucutkan lagi sedikit. Maksudnya tadi kan ngomongin masalah situasi seperti sekarang ini, bisa nggak tak bilang kita nih, bukan kita sih, dunia sebenarnya trial and error. Maksudnya coba nih boleh. Iya. Maksudnya dunia pun belum ada formula yang tepat untuk mengatasi COVID ini. Dalam artian sejauh ini yang formula yang tepat yang disepakati oleh dunia adalah vaksinasi. Berarti kan kalau kita mengerucut kan bukan ini masalah pro dan kontra ya. Yang kita harus sepakati bersama loh nih masalah vaksin. Iya. Jadi kan paling tidak kalau memang ingin cepat kembali pulih, kembali normal seperti yang kita harapkan, ayo kita ikuti dulu program pemerintah. Mungkin salah satunya vaksin. Bukan saya pro pemerintah atau gimana, bukan. Maksudnya saya seperti kata Doa Agung, kita orang nggak tahu apa di sini gitu loh. Situasi seperti ini awam sekali, semua orang awam. Jadi pemerintah menganjurkan vaksin, ayo vaksin. Oh, kalau saya melihatnya gini juga Bude. Orang kenapa jadi anti vaksin itu, kalau saya lihat kan ada dua sebabnya. Pertama karena hoax, ada chip. Kemudian karena takut efek samping. Itu dua hal itu yang membuat orang jadi dalam tanda kutip anti vaksin. Kalau misalnya tentang hoax ada chip, ini jokes aja sih ya, jangan dimasukkan ini. KTP aja kita masih gagal. Betul. Iya kan? Gimana memasukkan chip dari cairan ya kan? Benar. Cuma dari itu kita lebih canggih dari Amerika. Kan? Iya kan? Tapi ibaratnya gini, kalau kita bicara tentang chips gitu misalnya ya, ketimbang misalnya para konspirator itu bikin vaksin, sebenarnya dari gadget kita udah bisa diarahkan. Iya nih. benar. Iya kan? Perhatikan deh kalau kita misalnya browsing sesuatu, tiba-tiba 2 jam lagi muncul hal itu. Misalnya saya lagi pengen lihat motor nih gitu, 2 jam lagi ada iklan motor. Itu kita udah jadi targeted ads kan namanya. Secara data kita sudah ditangkap itu ya kan. Jadi nggak perlu vaksin itu untuk jadi chips kan. Dari handphone kita aja udah terdata gitu. Ya jelas itu semua hoax ya. Iya. Masuk logika itu. Kemudian Lagi tentang kita itu, harus- tentang lagi satu, kenapa orang takut vaksin, tentang efek samping, ya kan? Nah, efek samping ini setahu saya ya, saya bukan orang kesehatan atau gimana, setahu saya itu tergantung sekali sama kondisi fisik kita. Betul. Jadi sebelum kita divaksin itu kan kita ditanya nih, ada proses jujurlah di situ kan gitu. Jujurlah ketika menyampaikan Seharusnya riwayat. itu disampaikan. Tapi Yang jelas untuk ke depan ini bagaimana caranya kita mensukseskan program pemerintah dan juga untuk kepentingan Bali, Iya. kepentingan Indonesia. Ya, kembali untuk vaksinnya?
Oh, yang namanya? tadi. Jadi ada program vaksinasi yang diselenggarakan atas kolaborasi Pasikian Yowana Bali bersama beberapa organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Pemuda Bali Mengabdi, gotong royong menuju Bali Bangkit melalui program vaksinasi. Itu di Gor Ngurah Rai tanggal 6, 7, 8 Agustus 2021. Cara daftarnya download Speed ID di Play Store, kemudian login, cari vaksinasi Gor Ngurah Rai. Di situ bisa daftar secara langsung. Itu informasinya udah jelas semua. Kalau memang belum jelas, mundurin lagi videonya. Benar. Dan ingat, kita harus tetap menjaga empati, fatwa masih ya untuk kebaikan kita bersama. Dan siapapun yang sekarang menjadi pejabat pasti keblinger juga. Jadi kita harus dukung, kita harus support, jangan malah di ranah abu-abu. dihuakan gitu. Jangan dihuakan gitu. Kita harus dukung, support bersama agar Bali ini damai. Damai yang dikenal sebagai Bali Pulau Dewata, Bali pulaunya surga gitu. Patut. Ya kan? Ya, benar. Nah, kita ngirim musikian. Jadi kita lontarkan Yowana Bali. Masikian.